Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kembali lagi bersama Bincang Tribun Bengkulu. Dan kali ini kita akan mengenal nih tanda-tanda gangguan jiwa. Untuk itu bersama kita sudah hadir salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Bengkulu, Dr. Lucy M. Bangun, SPKJ. Halo dok, selamat siang. Selamat siang. Oke, apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke dok, nah Tribuners, kita nanti akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Lucy terkait tanda-tanda gangguan jiwa yang terjadi dengan seseorang itu seperti apa sih dok? Bisa dijelaskan? Oke, saya sedikit menjelaskan bahwa dalam ilmu kedokteran jiwa dikenal dengan sign and symptom. Sign itu tanda, symptom itu gejala. Jadi itu apa? Sign saat orang itu datang kepada kita atau klien yang diduga mengalami gangguan mental, maka ada tanda yang dia perlihatkan yang bisa kita lihat langsung secara objektif. Kita lihat gitu ya, misalnya dia diam saja atau gelisah mondar-mandir gitu. Nah kemudian ada yang disebut dengan gejala atau simptom. Simptom itu yaitu tadi yang dia sebutkan secara subjektif. Misalnya dok saya ini nggak bisa tidur, dok saya kok ada yang bisik-bisik di telinga gitu. Itu adalah simptom. Nah lebih dalam lagi kita kupas apa sih tanda dan gejala orang gangguan mental atau gangguan jiwa. Ya, pertama tentunya ada perubahan. Perubahan apa? Ada perubahan emosi dan pikiran. Nah, perubahan emosi dan pikiran ini akan memengaruhi perilaku seseorang. Nah, dari yang seperti ini menjadi seperti yang ini gitu. Nah, sehingga perubahan perilaku ini bisa mengganggu di tiga fungsi. Kalau orang normal itu kan kita hidup sehari-hari itu kan ada tiga fungsi. Satu itu fungsi perawatan diri, itu mandi, apalagi sikat gigi, membersihkan diri lah. Apalagi kuku-kuku dibersihkan, rambut disisir, dicuci rapi gitu ya. Terus kemudian kita akan berpakaian bersih. Kemudian ada lagi makan, minum, buang air besar, buang air kecil gitu. Nah itu adalah fungsi perawatan diri. Nah itu biasanya pada orang dengan gangguan mental itu sudah tidak normal, tidak lagi seperti dulu atau ada gangguan, tidak dilakukan lagi gitu. Misalnya dia tidak makan, dia tidak mandi, dia tidak gunting kukunya panjang, sudah meliuk-liuk, rambutnya sudah gimbal. Nah itu tentu saja harus merupakan tanda. Nah kemudian ada fungsi pekerjaan. Nah orang kan mulai dari usia anak sampai dewasa lansia itu kan ada fungsi pekerjaannya. Kalau anak dia sebagai pelajar, kalau anak kalau dewasa muda itu dia mungkin sekolah atau kuliah gitu. Kemudian kalau dewasa mungkin dia harus bekerja mencari nafkah. Kalau lansia mungkin fungsinya pekerjaannya mungkin bisa dia berkebun, membersihkan rumah atau pekerjaan-pekerjaan ringan yang sederhana. Nah itu tidak dilakukan lagi oleh orang-orang yang mengalami gangguan mental. Kemudian tiga itu ada fungsi sosial. Nah kalau dia dulu mau berinteraksi sosial, misalnya dia punya teman, dia ikut di acara-acara pesta, budaya, adat. Nah itu biasanya orang-orang dengan gangguan mental sudah tidak lagi. Misalnya kumpul di masjid, kumpul di tempat ibadah, misalnya di vihara, di gereja gitu. Itu tidak akan, kemungkinan besar tidak akan dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan mental. Nah, tadi ada tiga fungsi tadi, fungsi perawatan diri, fungsi pekerjaan, fungsi sosial. Yang menarik perhatian tadi salah satunya itu mandi dok. Jadi ada kalau misalnya kawan-kawan kita yang memang tidak suka mandi itu mesti diwaspadai atau memang kebiasaan mereka gitu dok? Iya benar. Jadi itu yang harus kita sikapi.
biasanya beda dong kalau memang orang ini malas malas mandi ya. ya itu memang beda. Memang dia habitnya yang jelek gitu ya. Tapi kalau sebelumnya orang ini rajin, setiap pagi dia bangun pagi, dia mandi, bersiap-siap untuk melakukan suatu aktivitas. Tiba-tiba dalam jangka waktu tertentu atau sudah mulai misalnya 1 bulan nggak mandi-mandi, itu kan perlu, itu kan sudah tanda harus diwaspadai gitu. Kita harus lebih tanggap. Berarti dari keluarga dan rekan sendiri pun harus aware begitu ya, Dok? Harus aware, harus saling lihat lah gitu, saling saling gitu. merasa gitu. Ini ada apa? Saling memperhatikan, saling peduli, itu tepatnya. Nah, salah satunya Tribuners itu juga kita harus lebih aware nih kepada rekan ataupun keluarga kalau tiba-tiba kebiasaan mereka berubah. Berarti ada sesuatu nih, begitu ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Oke, Dok, kelompok mana nih yang kira-kira rentan untuk mengalami gangguan kejiwaan ini? Untuk kelompok ya, kelompok atau individu yang rentan. Nah, itu dia. Sebenarnya di setiap tahap usia itu pastilah ada kondisi-kondisi rentan terhadap gangguan mental. Ada situasi yang rentan. Misalnya ya tidak semua mirip persis di tahap-tahap itu, di tahap usia itu. Kita tahu bahwa individu itu kan ada tahap anak, remaja, kemudian dewasa, ada lansia. Nah, berbeda dong dengan anak ya, dengan lansia gitu ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang sama persis. Misalnya satu, anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, ya termasuk stunting itu gitu, mengalami gangguan pertumbuhan, tentu dia lebih rentan, kan tapi lebih beresiko mengalami gangguan mental. Kemudian anak-anak disabilitas, lebih baik itu fisik, mental ya. Contohnya anak yang cacat, ya itu yang grup-grup tuna kan, tuna runggu, tuna netra, tuna wicara. Nah itu ada lagi anak berkebutuhan khusus. Nah itu mereka tentu lebih beresiko, walaupun anak-anak lain itu ada potensi, tapi ada potensi mengalami gangguan mental, tapi kelompok anak-anak yang mengalami disabilitas ini mereka tentu lebih lagi lebih rawan. Nah itulah lebih ini. Kemudian ada apa lagi, anak-anak yang mengalami kekerasan, terus di daerah bencana seperti itu. Kemudian anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak-anak yang hidup di daerah di tempat yang asusila, misalnya di tempat hidup di daerah lokalisasi pelacuran, misalnya pekerja seksual, mereka hidup di situ gitu. Nah itu mereka lebih rentan. Kemudian pada anak juga, kalau anak itu misalnya mau memasuki usia sekolah, anak mau masuk PAUD, anak mau masuk SD, beda dong dengan anak-anak yang misalnya sudah kelas 3, kelas 4. Beda dong, mereka lebih rentan karena ada kondisi yang dia memasuki aturan baru, wilayah baru di jam tertentu gitu. Misalnya dia cemas, baru pertama kali masuk di suatu sekolah misalnya, harus berpisah dengan pengasuhnya atau ibunya. Itu menimbulkan kecemasan. Begitu ya. Kemudian pada anak-anak ya tentu saja ya anak SMP, tentu saja banyak hal-hal yang juga membuat mereka beresiko. Misalnya mereka itu di sekolah yang tidak kondusif, misalnya anak-anak yang hidup di lingkungan wilayah yang banyak menggunakan kekerasan. Kekerasan. Kemudian ada juga yang daerah yang rawan penggunaan narkoba, nafja. Nah sama, terus ada anak-anak yang mengalami penyakit kronis, misalnya apa contohnya TBC, penyakit kronis ya, apalagi anak-anak yang misalnya punya penyakit HIV, AIDS, ada yang penyakit cerebral palsy. Nah itu mereka lebih beresiko kalau punya penyakit fisik. Kemudian pada usia kalau pada usia kita lah dewasa misalnya, tentu saja kan
banyak juga masalah-masalah, bekerja di tempat yang tidak kondusif ya, bekerja sebagai apalagi ya, apa itu istilahnya, di tempat sebagai imigran, itu lebih beresiko. Iya, kemudian apalagi wanita yang hamil, menyusui, baby blues bahasanya. Iya, benar. Iya. Kemudian yang orang-orang dewasa yang mengalami kekerasan juga, laki-laki kan juga ada kan mengalami kekerasan, perempuan juga ya, terutama yang KDRT yang perempuan juga, laki-laki juga sekarang ada KDRT ya. Kemudian apalagi pekerja-pekerja seks komersial gitu ya. Walaupun tadi anak ada juga ya, tapi kan lebih banyak lagi yang dewasa. Okay. Nah, kemudian dewasa yang punya sama juga tadi yang punya penyakit kronis, HIV. Kemudian ada lansia, grup lansia. Lansia kan ada yang tidak punya pasangan, ada yang tadi dari kecil udah disabilitas. Sampai tua kan dia lebih rentan. Kemudian misalnya apalagi lansia yang misalnya tidak punya keluarga, jangankan pasangan, keluarga aja tidak ada. Lansia yang tinggal di panti, itu banyak sekali yang harus kita perhatikan gitu. Lansia yang punya penyakit kronis, ya terus-menerus mengalami nyeri, penyakit-penyakit kronis yang tidak bakal sembuh, terus dibawa terus sampai ini gitu ya, sampai dia larut tua gitu. Shock begitu ya? Iya, benar. Kalau dengan keluarga atau pasien gangguan jiwa nih, mungkin saran dari dokter untuk keluarga dalam menghadapi situasi seperti ini bagaimana, Dok? Saran ya untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga mengalami gangguan mental. Nah, ini pertama sekali ya harus mau belajar. Belajar apa nih, Dok? Belajar dulu. Apa sih gangguan pada anggotanya ini jenisnya apa gitu. Nah, kemudian tentu saja harus bekerja sama, mau rajin membawa anggota keluarganya itu untuk berobat. Kemudian apalagi ya harus menerima gitu, tidak dicuekin. Di dalam keluarga itu tidak boleh ada anggota keluarga yang mengalami gangguan mental itu diterlantarkan. Dokter Lucy sudah memberikan tips bagi keluarga yang anggota keluarga menjadi pasien gangguan jiwa seperti itu. Berarti dari lingkungan keluarga sendiri memiliki andil besar terhadap gangguan kejiwaan ini. Benar begitu ya, Dok ya? Iya, benar. Kalau untuk cara mengantisipasi dari gangguan jiwa ini seperti apa, Dok? Antisipasi ya. Nah, kita tahu nih bahwa seseorang ini atau anggota keluarga ini berpotensi atau lebih beresiko ya, ya lebih beresiko. Misalnya anggota keluarga kita ini punya penyakit kronis seperti yang sebelumnya kita bahas. Ya, tentu saja apa penyakit kronisnya ini, contohnya ya, kita harus tangani dulu. Misalnya dewasa atau lansia yang punya penyakit diabetes atau stroke misalnya, ya biar dia nggak misalnya mengalami gangguan mentalnya nggak muncul begitu, ya diperhatikan kebutuhannya, penyakit fisiknya tetap diobati, kebutuhannya harus dipenuhi, kemudian dia ditemani, ditanyakan apa kebutuhannya, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia bahagia, yang selama ini menjadi kegiatannya itu dia bisa kerjakan walaupun tidak optimal gitu. Misalnya dia dulu senang berkebun, ya kita sediakan tempat berkebun hanya untuk dia memandang kebun, seperti itu. Memang betul-betul orang-orang yang punya resiko ini kita harus antisipasi biar tidak mengalami jatuh ke dalam gangguan mental atau tidak kambuh lagi menjadi gangguan mental. Penyakit gangguan mental ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Nah, itu tergantung jenis penyakitnya. Tapi walaupun demikian, penyakit mental ini ada jenis-jenis yang bisa disembuhkan walaupun dengan obat, mungkin seumur hidup. Disabilitasnya anak berkebutuhan khususnya autis misalnya. Ya tentu saja kita upayakan
agar dia, ya kan nggak mungkin autisnya sembuh gitu, tapi anak ini dioptimalkan gitu, fungsinya dioptimalkan agar dia mandiri, agar dia tidak tantrum, tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah, tidak berperilaku tidak senonoh misalnya. Itu bisa dioptimalkan, diberikan pengarahan, pendidikan gitu. Nah, penyakit misalnya skizofrenia, apakah dok bisa sembuh? Bisa disembuhkan, tapi dengan catatan dia harus dirawat ya? Berobat seumur hidup, harus kontrol teratur, nggak harus dirawat. Nah kalau dirawat berarti dia kambuh. Berarti dia harus gangguan mental lagi gitu ya. Walaupun dia mengalami gangguan mental, tapi dia bisa sembuh. Walau predikat skizofren itu ada di dirinya, tapi dia bisa dikatakan sembuh. Walaupun dia punya gejala sisa, tapi dia bisa sembuh dengan dengan keterbatasan yang minimal atau yang dengan dengan angka kekambuhannya yang sangat-sangat minimal sehingga dia bisa bekerja produktif, walaupun catatannya tadi dengan obat seumur hidup atau tata laksana seumur hidup. Jangan dirawat seumur hidup maksudnya, jangan dirawat inap seumur hidup gitu. Baik dok, untuk pelayanan di rumah sakit khusus jiwa Suprapto sendiri, mungkin jam bukanya atau pelayanannya seperti apa, bisa dijelaskan dok untuk gangguan mental ini nanti? Oh iya, untuk gangguan mental ya rumah sakit jiwa itu buka pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 14 sore. Nah kita melayani pasien-pasien dengan gangguan mental, ada juga ya dengan gangguan fisik murni ya. Tapi kita juga melayani pasien-pasien dengan gangguan mental dan termasuk melayani pasien-pasien anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Baik, terakhir dok, untuk closing statementnya, tips untuk mencegah terjadinya gangguan mental maupun mencegah agar pasien tidak kambuh, itu seperti apa dok? Oh iya, jadi tips kita ya semuanya ya termasuk kan kita ini juga termasuk orang-orang yang punya resiko. Potensi lah ya resiko gitu ya, karena kita pekerja, kita juga misalnya seperti Mbak kan juga seorang ibu mungkin yang harus melahirkan, harus hamil, harus melahirkan, harus menyusui atau apalah gitu ya. Jadi pertama itu kan di dalam kehidupan ini kita itu harus saling sharing lah ya, saling sharing antara sesama anggota keluarga ya, terutama yang udah gangguan mental ya, sudah memang dia menderita, harus ada sharing sesama anggota keluarga, saling memperhatikan, kemudian harus punya punya komunitas, kemudian tentunya kita harus menjunjung prinsip pola hidup sehat. Nah, apa itu? Yaitu makan yang bergizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup, kemudian berolahraga, kemudian apalagi tingkatkan spiritualitas kan tidak hanya harus beribadah begitu ya? Iya, tapi banyak misalnya ke alam, ke Maha Pencipta paling utama ya, ke alam gitu, mungkin ke alam sekitar, boleh juga ke hewan-hewan peliharaan yang disenangi, kemudian apalagi ya itu tadi sering-sering berkomunikasi lah. Terus sering apalagi ya kalau yang punya cukup keuangan ya mungkin dia bisa berwisata, traveling gitu. Buat healing, bahasa healing. Kemudian apalagi kan? Kemudian kita harus ubah cara pandang hidup kita, bahwa menyikapi segala sesuatu ya, terutama orang-orang dengan keluarga yang mengalami gangguan mental itu ya, atau dengan orang gangguan mental itu sendiri, menghadapi segala sesuatu, cara pandang kita harus rubah, tidak lagi yang selalu hal-hal yang negatif, tapi ubah selalu yang ke arah yang lebih positif.
Seperti itu, kira-kira itulah. Siap. Terima kasih dokter. Baiklah Tribuners, tadi edukasi dari Dokter Lucy mengenai gangguan kejiwaan, yang mana dengan informasi yang diberikan oleh salah satu psikiater yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto ini bisa menjadi pelajaran bagi Tribuners dan kita semua. Baiklah Tribuners, demikian dulu bincang Tribun kali ini. Sekian dan sampai jumpa.